Alhamdulillah. Puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala selalu kita panjatkan dengan penuh keyakinan Dia mendengar, Dia mengetahui dan Dia akan membalas dengan memenuhi segala kebutuhan kita. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah yang telah memerintahkan untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Melanjutkan bahasan kita Minhajul Muslim dan kita masuk ke pasal ketiga malam ini dalam masalah akhlak, yaitu pembahasan tentang akhlak bertawakal kepada Allah dan bersandar diri atau bersandar pada diri sendiri. Berbicara masalah tawakal tentunya saya sudah pernah jelaskan ikhwan dan akhwat sekalian perbedaan dasar antara tawakal dengan tawakul. Tawakal artinya menyerahkan hasil usaha setelah berusaha. Sementara tawakul menyerahkan hasil usaha atau menyerahkan sesuatu tanpa ada usaha, tanpa ada ikhtiar. Yang pertama tawakal ini sangat diperintahkan dan ini bagian daripada agama kita. Yang penting kita sudah mencoba, sudah berusaha, selebihnya tawakal. Dan Allah mengatakan wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan jadi pencukup baginya. Salah satu akhlak yang mulia bagi seorang muslim adalah selalu bertawakal. Menyerahkan segala hasil upaya dia kepada Sang Pencipta Allah. Yang penting yang sedang dia upayakan adalah sesuatu yang dibolehkan dalam agama dan dianjurkan. Kalau sesuatu itu haram maka tidak ada tawakal tentunya. Misalnya orang mau pergi berzina sambil dia mengatakan starter mobilnya tawakal tu Allah. Nggak bisa. Dia mau mencuri, mau berbuat dosa, nggak ada tawakal di situ. Tapi kalau dia mau umroh, dia mau silaturahim keluarga, mau memulai mencari rezeki, menjalin ukhuwah dengan saudaranya muslim, maka itu dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Sambil dia jalan, sambil dia bertawakal. Ya, itu yang dimaksud dengan tawakal. Dan yang dimaksud dengan bersandar pada diri sendiri di sini adalah bagaimana seseorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala selalu kita panjatkan dengan penuh keyakinan Dia mendengar, Dia mengetahui dan Dia akan membalas dengan memenuhi segala kebutuhan kita. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah yang telah memerintahkan untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Melanjutkan bahasan kita Minhajul Muslim dan kita masuk ke pasal ketiga malam ini dalam masalah akhlak, yaitu pembahasan tentang akhlak bertawakal kepada Allah dan bersandar diri atau bersandar pada diri sendiri. Berbicara masalah tawakal tentunya saya sudah pernah jelaskan ikhwan dan akhwat sekalian perbedaan dasar antara tawakal dengan tawakul. Tawakal artinya menyerahkan hasil usaha setelah berusaha. Sementara tawakul menyerahkan hasil usaha atau menyerahkan sesuatu tanpa ada usaha, tanpa ada ikhtiar. Yang pertama tawakal ini sangat diperintahkan dan ini bagian daripada agama kita. Yang penting kita sudah mencoba, sudah berusaha, selebihnya tawakal. Dan Allah mengatakan wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan jadi pencukup baginya. Salah satu akhlak yang mulia bagi seorang muslim adalah selalu bertawakal. Menyerahkan segala hasil upaya dia kepada Sang Pencipta Allah. Yang penting yang sedang dia upayakan adalah sesuatu yang dibolehkan dalam agama dan dianjurkan. Kalau sesuatu itu haram maka tidak ada tawakal tentunya. Misalnya orang mau pergi berzina sambil dia mengatakan starter mobilnya tawakal tu Allah. Nggak bisa. Dia mau mencuri, mau berbuat dosa, nggak ada tawakal di situ. Tapi kalau dia mau umroh, dia mau silaturahim keluarga, mau memulai mencari rezeki, menjalin ukhuwah dengan saudaranya muslim, maka itu dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Sambil dia jalan, sambil dia bertawakal. Ya, itu yang dimaksud dengan tawakal. Dan yang dimaksud dengan bersandar pada diri sendiri di sini adalah bagaimana seseorang muslim menggali, mengorek, ya, mengembangkan potensi dirinya. Banyak orang ikhwah akhwat sekalian dia mengurung dirinya sehingga potensi dia hilang.
Padahal potensi dalam diri kita ini semuanya sama. Kita punya skill yang sama sebenarnya. Buktinya mata kita dua sama, telinga kita dua, tangan kita dua, kaki kita dua. Kecuali orang yang lahir cacat. Tapi umumnya orang punya potensi yang sama. Sama dia bisa gerakkan jarinya. Apa yang saudara kita bisa lakukan dengan jari-jarinya, dengan tangannya, kita bisa lakukan hal yang sama. Kalau kita belum menguasainya, kita bisa belajar. Mata kita juga bisa melihat apa yang dilihat, telinga kita bisa mendengar apa yang didengar, kaki kita bisa melangkah di tempat yang dia melangkah. Kita bisa. Waktu dia 24 jam, kita juga 24 jam. Enggak ada orang punya 25 jam. Sama semua. Sama melalui pagi, sama melalui siang, sama melalui sore, sama melalui malam. Sama semua. Dan dalam Islam kita dianjurkan untuk percaya diri dan tidak boleh kita menghinakan diri kita. Walaupun dasarnya mungkin kita memiliki rupa fisik yang kurang, tapi tidak boleh kita menghina. Karena ini adalah ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang mukmin selalu percaya diri. Kalau dia ciptaannya Allah dan ini yang terbaik yang telah Allah ciptakan, bukan untuk sombong. Beda, sombong itu menolak kebenaran kata Nabi SAW dan menghina orang lain. Nah, kita percaya diri dalam arti kata, jangan merasa terkucil, merasa terhina, merasa orang itu lebih gagah, orang itu lebih cantik, orang itu lebih kaya. Enggak, kita bisa gali potensi itu. Ada. Dan bergantung pada potensi diri ini bagian daripada ibadah. Makanya Nabi SAW memuji Nabi Daud alaihissalam. Mengatakan, sesungguhnya Nabi Daud, Nabi Allah Daud, selalu memakan dari hasil tangannya, dan sebaik-baik hasil adalah hasil dari tangan sendiri. Bergerak, berusaha. Dalam Islam kita tidak boleh mengemis. Tidak boleh menghina. Kata Nabi SAW, siapa yang membuka pintu mengemis, dia menghinakan dirinya, maka Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan. Dan siapa yang membuka pintu kemuliaan, dia mau ambil hasil tapi dari hasil kerjanya. Bayar saya tapi saya kasih. Apa? Sesuatu yang saya bisa kerjakan. Itu mulia, kecuali Allah akan bukakan pintu kekayaan. Jadi kita tidak boleh, ya, semuanya digantungkan pada orang lain. Kalau kita minta tolong bisa, bukan tidak boleh. Tetapi usahakan kita bergerak sendiri. Nabi SAW kalau lagi di rumah, dilayani oleh istrinya. Tapi tidak jarang beliau juga bergerak. Gitu kan? Kecuali dalam satu keadaan, kata para ulama, bila posisi kita, ya, bisa memberikan pahala yang lebih kepada seorang muslim. Misal, kita sebagai orang tua, ada anak-anak kita. Saya misalnya pada saat berhubungan dengan ayah saya bisa melakukan banyak hal. Tapi kalau sedang dengan saya, dia tahu, beliau sangat tahu kalau saya suka berkhidmah. Apa yang saya bisa lakukan, dilakukan. Maka beliau biarkan. Karena tahu, anak saya sedang cari pahala. Berbeda. Seorang suami mungkin dia bisa bergerak. Tapi karena dia ingin istrinya mendapatkan pahala ekstra, maka dia minta tolong. Karena dia di posisi memang bisa memberikan itu pada orang lain. Tapi ini tidak terjadi kalau orang semuanya pada orang lain. Jadi bergantung pada orang lain dan bukan bergantung pada diri, seperti orang banyak mengemis lah. Ya. Cuma mau hidup, mau makan, tunggu orang lain kasih. Ya, kalau nggak ada yang kasih, dia mengemis sana sini. Ini tidak boleh. Ya, seperti itulah. Itu kurang lebih gambaran dari judulnya. Syekh Abu Bakar rahimahullah mengatakan pasal ketiga pembahasan tentang akhlak bertawakal kepada Allah dan bersandar pada diri sendiri. Seorang muslim tidak hanya menganggap tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam seluruh amalnya sebagai beban moral saja. Bahkan memandangnya sebagai kewajiban agama. Kita memiliki karakter yang baik. Ya, apa saja itu sifatnya jujur, amanah, tanggung jawab, ya, membantu orang lain, ya, tersenyum, apalah, termasuk tawakal, bersandar pada diri sendiri. Semuanya dia harus anggap kewajiban agama, bukan pilihan. Harus dia jadi orang baik. Ya. Dan menilainya sebagai akidah Islam, keyakinan dari agama Islam. Yang demikian itu karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat 23, tentang masalah tawakal. Kanan. Jangan lupa. Gak apa-apa, gak usah lihat ke situ. Rahasia saya sama dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Dan sekali lagi tawakal artinya berusaha dulu baru serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Dan tidak ada batas bagi seorang muslim ya. Tidak ada kata putus asa, tidak ada kata tidak bisa, ya, tidak ada kata menganggap oh orang lain sudah mendahului saya. Enggak. Tetap dia. Allah SWT menyebutkan tentang surga, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Setelah Allah jelaskan surga, tamannya, bidadarinya, pelayannya, segala macam, Allah bilang, dan pada itulah harusnya orang-orang pada bersaing. Tidak suruh bersaing pada hal yang positif. Tidak boleh anggap, oh orang lain itu sudah dahului saya. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim sudah dahului kita di surga. Sudahlah, berarti mungkin kita sudah tidak bisa dapat. Enggak. Ikuti jejak mereka supaya kita bisa sama bersama mereka. Dalam hadis kata Nabi SAW yang memotivasi untuk bersaing positif ini, kata Nabi SAW, kalau seandainya orang-orang mengetahui apa yang tersembunyi di saf pertama dan azan, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali bersaing, maka mereka akan bersaing. Tapi bersaing positif. Bukan menghina, bukan menjatuhkan. Artinya, gali potensimu. Sebagaimana orang lain dapat, kamu juga harus bisa dapat. Hari ini mereka dapat saf awal, kita enggak, besok saya harus dapat. Hari ini orang-orang datang Jumat tepat waktu, mereka harus dari awal, saya telat misalnya. Enggak, Jumat depan saya harus perbaiki. Itu menggali potensi-potensi yang ada bisa. Dan kata para ulama, syaitan sering menekan potensi itu supaya tidak keluar dari seorang muslim. Merasa kecil hati, merasa tidak percaya diri, ini semua tidak boleh ada dalam kamus kita. Kemudian dalam ayat lain juga, surah At-Taghabun ayat 13, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hendaklah orang-orang yang mukmin bertawakal kepada Allah. Karena itu tawakal secara mutlak karena Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari akidah orang yang beriman kepadanya Subhanahu wa taala. Seorang muslim di saat beribadah kepada Allah dengan bertawakal kepadanya dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah tidak sama dengan tawakal yang difahami orang-orang yang tidak mengerti tentang Islam, yang memusuhi akidah kaum muslimin. Mereka menganggap tawakal adalah murni kalimat yang diucapkan lisan tanpa kesadaran hati. Cukup menghiasi bibir tanpa dimengerti oleh akal, tanpa direnungkan oleh fikiran, menyampingkan sebab ya, kausalitasnya serta meninggalkan usaha. Mereka cukup dan puas di dalam kehinaan dan kerendahan di bawah syiar tawakal kepada Allah. Menurut anggapan mereka dan rela atas perjalanan takdir, padahal tidaklah demikian, sama sekali tidak. Jadi ada orang yang mengatakan saya miskin, ya sudah. Ini sudah nasib saya, tawakal Allah. Sampai umur 4 tahun belum nikah-nikah. Kayaknya saya melamar selalu gagal, tawakal Allah. Dia vakumkan dirinya. Ya. Padahal orang semua ditolak, banyak orang yang ditolak. Kan? Jangankan saya sama antum teman-teman sekalian, Rasulullah SAW pernah melamar seorang wanita itu tolak, tidak mau. Walaupun nanti setelah itu menyesal dia dengan keluarganya. Tapi Rasulullah SAW bukan tipologi orang sudah melamar, ditolak, kemudian kembali lagi, enggak. Ya. Jadi wajar itu terjadi, biasa. Tapi ya orang putus asa. Tetap dia harus jalan. Selama itu adalah prestasi yang dianjurkan untuk dia kejar pahalanya, dia harus terus maju. Tawakkal Allah. Itu yang dimaksud di sini. Jadi ada orang begitu ya, menggantungkan nasibnya di bawah simbol atau bendera tawakal, padahal sebenarnya tidak begitu. Mereka anggap ini nasibnya, padahal sebenarnya bisa dia ubah. Tidak ada dalam konsep agama Islam teman-teman nasib nggak bisa berubah, itu nggak ada. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, kekal ditilawakan oleh orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mencoba mengubah dirinya dulu. Baru Allah ubah. Kan? Berapa banyak orang kemarin miskin, tapi karena dia mau berubah, Allah jadikan dia kaya. Berapa banyak tadinya orang bodoh, jadi orang pintar. Saya pernah jelaskan Abu Hanifah rahimahullah, itu mulai belajar ilmu agama umur 35 tahun. Awalnya orang awam, nggak ngerti apa-apa. Abu Hanifah menceritakan rahimahullah, saya pertama mau belajar agama di umur 35 tahun itu, gara-gara masuk sholat di masjid, sholat saya salah, ada yang tegur. Lalu saya malu, mulai saya belajar agama. Tapi subhanallah jadi imam madhab. Imam madhab itu syaratnya minimal hafal 500.000 hadis. Di umur 35 tahun. Tidak ada kata terlambat. Bisa menjadi ulama terkenal. Gitu kan? Dan siapa yang punya target itu, dia harus menjadi orang yang terbaik, Allah akan capaikan dia di situ.
Tapi kalau orang mengatakan ya sudahlah begini saja, ya sudah nasib saya, ya sudah Allah berikan sesuai dengan perkataan dia. Tapi enggak, saya harus maju, saya harus berhasil, saya harus sembuh, saya harus begini, saya harus begitu. Selalu kalimat positif. Ya. Maka itu Allah SWT akan kasih dia dengan izin Allah SWT. Kata beliau akan tetapi seorang muslim seharusnya memahami tawakal yang menjadi bagian iman dan menjadi bagian akidahnya. Bahwa ia adalah bentuk ketaatan kepada Allah yang menghadirkan semua sebab kausalitas yang diperlukan oleh jenis usaha apapun yang ingin dia kerjakan atau usahakan. Ataupun yang akan dirintis. Sehingga tidak rakus mengincar buah tanpa menanam bibit terlebih dahulu. Juga tidak akan mengharap hasil tanpa mengusahakan sarananya. Hanya saja objek pembahasan proses, ya, pengambilan buah dan hasil usaha hendaklah diserahkan kepada Allah SWT. Sebab dia yang maha kuasa atas hambanya bukan lainnya. Artinya kalau kita mau bertawakal dengan hasil panen, ya kita harus punya bibit pohonnya. Baru kita bertawakal kepada Allah SWT. Kalau kebunnya orang baru kita bilang tawakal kan tidak nyambung. Hah? Gak boleh kita menjual apa yang tidak punya, yang tidak bukan milik kita. Itu kan ada kisah seorang sahabiat perempuan. Pada saat ada suku Ghatafan menyerang Madinah, kemudian mereka menyerang pinggiran Madinah, ada perkebunan kurma. Ada satu orang muslim sahabat dibunuh oleh mereka, istrinya dibawa lari sama orang-orang Ghatafan. Rupanya di perkebunan itu Nabi SAW lagi menitipkan unta beliau untuk makan. Ya. Dan sahabat ini menerima titipan Nabi SAW. Nanti sore, pada saat dia pulang dari kebunnya, unta Nabi SAW dipulangkan, sudah kenyang, sudah diurus. Ya. Rupanya pada saat itu unta Nabi SAW juga dicuri bersamaan dengan istri pemilik kebun yang dibunuh tadi. Dan beberapa unta muslimin. Nabi SAW dan para sahabat sempat mengejar tapi sudah tidak kekejar lagi. Suku Ghatafan jauh sekali. Mungkin perjalanan dari Bani Indah bisa 3 hari. Rupanya tiba di sana, perempuan tadi sahabiat ini menceritakan kisahnya. Dia bilang, saya tidak tahu harus buat apa. Di malam hari mereka tertidur semuanya. Saya melihat ada unta di sebelah saya dan saya mengenali ini unta Nabi SAW. Maka saya pun naik di atasnya di malam hari. Lalu saya menepuknya dan saya tidak tahu di mana arah Madinah. Dia bilang, saya nggak tahu sama sekali. Tapi saya sudah mengarahkan keluar dari pintu gerbang suku Ghatafan. Dan seingat saya arah Madinah adalah ala lurusan dari pintu itu. Maka saya pun bertawakal Allah sambil saya menepukkan unta tersebut dan jalanlah. Hari demi hari berjalan, ternyata perempuan ini mengatakan dalam kondisi fisik saya lemah, karena sudah 3 hari tetap jalan terus, gitu kan. Maka dia bilang, saya melihat tiba-tiba di depan muka saya pintu gerbang Madinah. Sampai di Madinah dengan izin Allah gitu. Maka dia bilang, kalau Allah mudahkan saya sampai ke Madinah ini, maka saya akan mengorbankan unta ini. Sampai kepada Nabi SAW, dia ceritakan, ya Rasulullah begini kejadiannya. Nabi SAW mengatakan, Alhamdulillah yang telah menyelamatkan kau. Terus ibu itu mengatakan, tapi ya Rasulullah saya sudah berazam, bertekad, bernazar, kalau saya selamat unta ini saya akan sembelih. Kata Nabi SAW, unta ini untaku. Bagaimana bisa kau mau sembelih yang bukan punyamu? Tidak boleh orang mengambil yang bukan haknya. Mau bertawakal pada yang bukan haknya. Tidak boleh. Keluarlah sebuah hukum dalam kaidah fikih itu. Tidak boleh orang mengeluarkan apa yang bukan haknya. Ya kan? Itu hak dia. Kita akad, nanti sebagai bayarnya adalah mangganya tetangga saya. Gak boleh. Seperti itulah. Jadi itu keliru tempatnya ya. Kata beliau, maka tawakal menurut orang Islam adalah amalan dan harapan. Dengan ketenangan hati dan ketentraman jiwa, serta keyakinan yang kuat bahwa apa yang dikehendaki Allah pasti terwujud, dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terwujud, dan bahwasanya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Seorang muslim di saat meyakini sunnatullah di alam dunia ini, artinya peraturan yang Allah sudah tentukan, kemudian mempersiapkan sarana yang diperlukan untuk usahanya, mengerahkan segala kemampuannya di dalam mempersiapkan dan melengkapi sarana prasarana, dia tidaklah meyakini untuk selama-lamanya bahwa sarana prasarana itulah yang menjamin tercapainya tujuan dan hasil yang diperolehnya. Sama sekali tidak. Tidaklah demikian, namun mengusahakan sarana prasarana di dalam pandangannya tidak lebih dari melaksanakan perintah Allah dalam berusaha.
sebagaimana dia memenuhi kewajiban lainnya yang dia perintahkan atau Allah perintahkan atau meninggalkan larangannya. Adapun perolehan hasil dan kebahagiaan yang didambakan sepenuhnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dialah yang maha kuasa atas itu semua, bukan selainnya, dan yang terwujud hanyalah yang dia kehendaki, sedang yang tidak dia kehendaki tidak akan terwujud. Berapa banyak orang bekerja keras yang tidak menemukan hasil usaha kerasnya, dan berapa banyak orang yang menanam dan tidak memetik buah tanamannya karena dia tidak bertawakal. Artinya, ini ya Allah, aku sudah berusaha, aku sudah serahkan kepadamu. Baik itu hasil pekerjaan, hasil usaha, perjalanan, pernikahan dan seterusnya, semuanya ditawakkalkan kepada Allah SWT, dan Allah pasti memiliki yang terbaik. Asal dia mengucapkan kalimat tersebut, tawakkaltu ala Allah. Dan kita sudah tahu doa keluar rumah, kalau seseorang kata Nabi SAW mengucapkan pada saat keluar Bismillahi, tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwata illa billah, maka syaitan yang bertemu dengannya akan berkata pada teman-temannya syaitan lain, bagaimana kita bisa menggoda orang ini sementara dia telah bertawakal kepada Tuhannya, berpasrah, Allah sudah lindungi dia. Kata beliau dari sini, maka pandangan seorang muslim tentang sebab atau sarana adalah bahwa tersandar kepada sarana atau sebab semata dan mengandalkannya sebagai satu-satunya yang mewujudkan cita-cita adalah kufur dan syirik. Yang seorang muslim berlepas diri dari keyakinan demikian. Ya, mirip seperti cerita Qarun, ya. Dulunya orang miskin, lalu kemudian dibantu oleh Nabi Musa alaihissalam, lalu kemudian dia maju. Atau setelah berhasil, ya, dia malah kufur. Dia termasuk kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Maka setelah itu dia menganggap bahwasanya tidak ada hubungannya. Datang orang-orang mengatakan kepada dia, hai Qarun, kau kan dulu orang susah, sekarang sudah kaya, bantulah orang-orang miskin sesama dengan kamu. Diusir, dimarahin, dilarang orang-orang miskin masuk ke istananya. Bahkan dia berusaha membunuh Nabi Musa alaihissalam. Maka dia waktu ditanya, bagaimana bisa kau sombong seperti itu? Dia bilang, ini hasil ilmu saya. Saya belajar maka saya jadi kuasain. Syekh Abu Bakar rahimahullah, kalau ada orang seperti ini mengatakan, ada orang mengatakan seperti ini, kata beliau termasuk kekufuran. Karena dia anggap dirinya yang memiliki potensi, padahal Allah SWT yang memudahkan buat dia. Semestinya dia kembalikan kepada Allah. Walaupun dia hebat dari sisi ilmu, tapi kalau Allah belum menginginkan, maka dia tidak akan mendapatkannya. Dan sempurnanya tawakal itu adalah setelah kita serahkan kepada Allah, apapun keputusannya kita terima dan kita yakin itu adalah yang terbaik. Kita sudah melamar kerjaan, melamar seorang wanita, berusaha safar, mengobati anak, apalah yang kita lakukan, orang yang sakit, kita sudah berusaha memperbaiki hubungan sama seseorang, apa saja, maka tawakal kepada Allah. Harus kita serahkan kepada Allah. Apapun hasilnya kita harus yakin, oh itu yang terbaik. Asal kita sudah bertawakal kepada Allah SWT. Ia juga meyakini bahwa meninggalkan sarana atau sebab yang diperlukan untuk usaha apapun dan mengosongkannya padahal dia mampu untuk menyiapkan dengan mewujudkannya adalah kefasikan. Kalau ada orang sebaliknya tidak ikhtiar sama sekali, tidak ada sarana prasarana, tidak menanam bibit lalu mengharapkan hasil, maka ini adalah kefasikan, pelanggaran juga dalam agama Islam. Nggak boleh. Harus dia berusaha dulu, kemudian dia bertawakal. Jadi satu sisi berusaha harus bertawakal. Kalau dia anggap adalah potensi dia yang besar, bukan tawakalnya kepada Allah, maka ini kekufuran. Ya. Tapi kalau dia tidak menanamkan bibit, tapi tawakal kepada Allah, ini kefasikan, pelanggaran agama. Tidak sampai pada kekufuran, tapi bagian dari dosa. Ya. Kemaksiatan, kata beliau di sini, ia juga meyakini bahwa meninggalkan sarana atau sebab yang diperlukan untuk usaha apapun dan mengosongkannya padahal dia mampu untuk menyiapkan dengan mewujudkannya adalah kefasikan, kemaksiatan yang diharamkan. Seorang muslim hendaknya memohon ampun kepada Allah agar jangan sampai melakukan itu. Dalam memandang sarana atau sebab-sebab ini, seorang muslim harus bersandar kepada ruh Islamnya dan ajaran-ajaran Nabi-Nya Muhammad SAW, karena Rasulullah SAW dalam berbagai peperangan yang panjang, beliau tidak menerjuni satu pertempuran pun sebelum menyiapkan berbagai persiapan dan menyediakan sarana prasarananya, serta memilih yang terbaik sampai pada tempat pertempuran, begitu pula waktunya. Ya. Nabi SAW dijanjikan Allah akan menembus Mekah, akan menang di Khaybar, akan menang di Tabuk. Tapi Nabi SAW waktu pulang dari Hudaybiyah, pulang ke Madinah, sampaikan kepada para sahabat, Allah sudah menjanjikan kita akan menang di Khaybar, akan dapat ghanimah. Tapi Nabi SAW tidak duduk di Madinah, bentuk pasukan, di pasukan paling depan,
yang ahli panah, yang ahli melombak, yang ahli duel, ya. Maka diinstruksikan oleh Nabi SAW diatur. Sampai di Khaybar pun Nabi SAW pilih tempat yang paling tepat. Sampai jari beliau sempat kena anak panah dan berdarah. Gitu kan. Kemudian memikirkan bagaimana strategi menaklukkan benteng-benteng. Sampai mengepung benteng Khaybar 45 hari. Bukan waktu yang sedikit. Padahal Allah sudah janjikan kemenangan. Jadi ikhtiar terus dilakukan. Sambil bertawakal. Dan akhirnya Allah penuhi keinginan Nabi SAW. Dan kata para ulama hikmahnya adalah agar Nabi SAW dan para sahabat lebih banyak mendapatkan pahala jihad. Karena kalau hari pertama tiba di Khaybar langsung menang, selesai. Pahala jihadnya tidak dapat banyak. Tapi Allah SWT biarkan sampai puluhan hari sehingga mereka betul-betul merasakan nikmatnya jihad itu. Dan memang betul, para sahabat betul-betul menikmati pada saat itu. Ya, walaupun di depan matanya mereka peperangan. Jadi peperangan biasanya kalau orang baru berhadapan sedikit orang tegang. Tapi kalau sudah dihadapin, sudah berkecamuk sekali, besok hari kita lebih berani dari hari kemarin. Lusa lebih berani lagi. Seminggu lagi udah kita anggap biasa musuh itu. Gitu kan? Apalagi kita sudah tahu, oh ini orang begini, oh ini kemarin menyerangnya begini. Nanti akan seperti itu. Ternyata pahala jihadnya lebih banyak dan lebih banyak keterampilan dalam perang yang didapatkan. Gitu kan? Hilangnya rasa takut terhadap musuh, banyak manfaat yang didapatkan. Telah diceritakan bahwa Nabi SAW atau beliau SAW tidak berkenan melancarkan serangan di saat hari sedang panas. Kecuali setelah udara menurun dingin dan hawa menjadi lembut di sore hari. Setelah betul-betul sempurna garis komando beliau SAW dan pengaturan barisan. Bila semua sarana pendukung perbekalan yang diperlukan untuk memperoleh kemenangan pertempuran telah lengkap, beliau SAW mengangkat kedua tangannya juga masih memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma munzil al-kitab wa mujriyas sahab wa hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah Rabb yang menurunkan kitab Al-Quran, yang mengarak awan, yang menghancurkan pasukan musuh, hancurkanlah mereka dan tolonglah kami dalam mengalahkan mereka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari nomor 2933, Imam Muslim 1742. Jadi Nabi SAW sudah pasti menang. Dia utusan Allah. Allah kabulkan doanya, tapi ikhtiarnya luar biasa. Mengatur strategi perang, mengatur pasukan, pakai baju perang, ya, masih berdoa kepada Allah SWT. Nah itu semua jenis-jenis tawakal, ikhtiar-ikhtiar lalu berpasrah kepada Allah SWT. Tapi maksimal dalam mengusahakan usaha dia. Bukan cuma sekali dua kali, berulang-ulang pun tidak ada masalah. Selama itu bukan haram, ulangilah. Kasih banyak hikmah di situ. Demikianlah petunjuk beliau SAW dalam menghimpun sarana dan sebab-sebab yang bersifat materi dan yang bersifat rohani. Kemudian menggantungkan keberhasilannya kepada Rabbnya, kebahagiaan dan kejayaannya. Beliau tampakkan atau tambahkan kepada kehendak Rabbnya yang maha melindungi. Ini satu contoh. Sedangkan contoh lain adalah sungguh Rasulullah SAW menunggu perintah Rabbnya untuk berhijrah ke Madinah setelah para sahabat berangkat lebih dulu ke sana. Kemudian turunlah izin hijrah dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Namun bagaimana langkah-langkah beliau tempuh dalam melaksanakan hijrahnya? Ini langkah-langkahnya. Yang pertama, menunjuk teman yang terpilih, yang paling terpercaya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menyertainya dalam perjalanan menuju negeri hijrah. Kalau Nabi SAW utusan Allah, jalan sendiri pun bisa. Abu Bakar berulang-ulang minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah izinkan saya hijrah. Yang lain sudah hijrah. Nabi SAW mengatakan, sabar Abu Bakar, mudah-mudahan Allah siapkan teman untukmu. Karena seringnya Nabi SAW ulang ini, kata Abu Bakar, semoga saja saya menjadi teman Nabi SAW dalam hijrah. Dan Nabi SAW masih ikhtiar, tunjuk siapa temannya dalam safar. Padahal jelas-jelas hijrah diperintahkan Allah, pahalanya besar. Ya. Tapi manusia berikhtiar, coba ya. Yang terbaik supaya dia juga mendapatkan yang terbaik, supaya tawakalnya kepada Allah full karena dia sudah mencoba maksimal. Yang kedua, mempersiapkan perbekalan perjalanan berupa makanan dan minuman. Dan Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, anak Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang membungkusnya makanan tersebut dengan sabuknya, ya ikat pinggangnya sehingga dijuluki dengan zatun nitaqain, atau wanita yang memiliki dua ikat pinggang, karena satu ikat pinggang untuk mengikat bajunya, yang satu lagi mengikat makanan untuk Nabi SAW. Yang ketiga, mempersiapkan kendaraan pilihan untuk beliau SAW selama perjalanan yang berat dan jauh. Ya, mempersiapkan unta. Abu Bakar mempersiapkan unta penuh dengan unta yang terbaik dan juga penuh dengan bekal-bekal di atasnya.
Yang keempat, mendatangkan petunjuk jalan yang ahli seluk-beluk medan perjalanan yang sulit sebagai pemandu dan pembimbing beliau di dalam perjalanan yang sulit itu. Ya. Ini adalah salah satu pengembala kambingnya Abu Bakar. Ya. Ditunjuk oleh Nabi SAW dan Abu Bakar untuk menjadi pemandu jalan. Sekaligus dia membawa kambing-kambing Abu Bakar untuk menginjak bekas-bekas telapak kaki unta Nabi SAW sehingga orang Quraisy tidak mengetahuinya. Yang kelima, ketika akan keluar rumah yang dikelilingi dan dikepung oleh musuh sehingga sulit untuk bisa lolos, beliau SAW menyuruh sepupu beliau alaihissalam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu agar tidur di tempat beliau berbaring untuk mengelabui para musuh yang senantiasa menunggu beliau keluar dari rumah untuk mereka tikam. Kemudian beliau keluar dan meninggalkan musuh yang menunggu beliau bangun dari ranjang yang masih terlihat oleh mereka dari celah pintu. Ikhtiar juga. Yang keenam, ketika orang-orang musyrik mengejar dan terus mencari beliau dan sahabat beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu yang lari bersama beliau, maka beliau berlindung di gua Thur, masuk ke dalamnya dan bersembunyi dari mata-mata yang memendam benci dan dendam kepada beliau. Padahal Nabi SAW bisa saja jalan sambil mengatakan tawakal, tapi beliau tahu musuh ini bisa memantau. Maka tawakalnya diikuti dengan menyiapkan sarana prasarana, ya, ikhtiar. Padahal beliau bisa saja jalan, sudah tawakal Allah, tapi bukan itu. Ya, beliau coba ikhtiar maksimal, atur strategi yang terbaik, baru bertawakal kepada Allah. Yang ketujuh, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi SAW, andaikan saja salah seorang dari mereka melihat ke bawah kakinya, pastilah mereka akan melihat kita ya Rasulullah. Maka beliau dengan penuh keyakinan mengatakan, ma dhannuka ya Abu Bakrin bithnaini Allahu thalithuhuma. Apa yang kamu sangka hai Abu Bakar terhadap kita berdua, sedangkan Allah adalah yang ketiga kita sebagai penolong. Tidak mungkin mereka bisa mendapatkan kita. Dari celah-celah peristiwa yang memancarkan sinar hakikat iman sekaligus tawakal ini, dapat disaksikan bahwa Rasulullah SAW sama sekali tidak mengingkari sebab, juga tidak mengandalkan sepenuhnya padanya. Dan sesungguhnya akhir dari seluruh sebab atau sarana bagi seorang mukmin adalah diserahkan sepenuhnya kepada Allah dan menyandarkan segala urusannya kepadanya dengan penuh meyakinkan atau keyakinan dan ketentraman. Sesungguhnya Rasulullah SAW meskipun telah mempersiapkan seluruh sarana dalam rangka mencari keselamatan sampai bersembunyi ke gua gelap yang di dalamnya terdapat banyak kalajengking dan ular. Beliau SAW dengan keteguhan imannya dan keyakinan tawakalnya bersabda kepada sahabat beliau ketika dihinggapi rasa takut, la tahzan innallaha ma'ana ma dhannuka ya Aba Bakrin bithnaini Allahu thalithuhuma. Ya. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Apa perkiraanmu wahai Abu Bakar jika kita berdua sedangkan Allah adalah orang ketiganya sebagai penolong. Dan ini semua diriwayatkan Imam Bukhari nomor 3653. Seorang muslim memandang sebab atau sarana itu dengan mengambil pelajaran dari petunjuk Nabi SAW dan pendidikan beliau SAW. Seorang muslim tidak melakukan bid'ah maupun bersikap ekstrim. Dia hanya mengutip dan meneladani beliau SAW. Kemudian tentang bersandar diri kepada diri sendiri. Sampai situ tawakal selesai. Kalau yang pegang buku bisa dikasih garis 2 di situ. Kalau ini adalah bahasan sampai tawakal. Karena ada 2 poin dalam masalah yang dibahas dari judul kita ini. Kemudian tentang tanda kutip bersandar kepada diri sendiri. Seorang mukmin tidak memahaminya seperti pemahaman ahli maksiat yang jiwanya tertutup oleh kemaksiatannya. Yang menjadikan bersandar pada diri sendiri harus dengan memutuskan hubungan dengan Allah. Ia menganggap dirinya sendiri yang menciptakan segenap usahanya, yang mewujudkan karya dan keuntungannya sendiri tanpa campur tangan Allah. Sungguh maha suci Allah dari anggapan mereka. Ketika orang mukmin yang mengatakan wajibnya bersandar kepada diri sendiri dalam berkarya dan berusaha, maka yang dia maksud adalah bahwa dia tidak membutuhkan pertolongan siapapun selain Allah dan tidak menampakkan rasa butuhnya kepada siapapun selain Sang Pencipta Allah atau pelindung, sehingga tidak memungkinkan dapat dia kerjakan sendiri tanpa bantuan seseorang. Maka dia kerjakan sendiri tanpa menyandarkan kepada orang lain. Tidak ada orang yang bantu, tidak ada orang yang bantu, tetap dia jalan dan yakin kepada Tuhannya. Jika mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, maka dia tidak mau meminta bantuan maupun pertolongan orang lain selain kepada Allah. Sebab hal itu termasuk menggantungkan hati kepada selain Allah. Sedangkan orang mukmin tidak suka menggantungkan hati kepada selain Allah dan tidak rela berbuat demikian. Seorang muslim dalam hal ini hanyalah menempuh jalan orang-orang saleh dan meniti perilaku orang-orang jujur. Pernah salah seorang dari mereka cemetinya jatuh terlepas dari tangannya saat menunggangi kuda. Ia langsung turun mengambilnya dan tidak meminta orang lain untuk mengambilkannya.
Dan Rasulullah SAW pun pernah membaiat seorang muslim untuk menegakkan sholat, membayar zakat, dan agar tidak meminta kebutuhannya kepada selain Allah. Hadis ini riwayat Muslim nomor 1042. Seorang muslim yang hidup di atas akidah ini, yang berisi tawakal kepada Allah dan bersandar kepada diri sendiri, maka akan memberikan gizi akidahnya ini dan mengembangkannya atau mengembangkan akhlaknya dengan mengeluarkan daya ciptanya dari waktu ke waktu di bawah sinar akidahnya sebagai sumber inspirasi akhlak-akhlaknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakkallah kepada Allah yang hidup kekal yang tidak akan pernah mati. Juga dalam surah Al-Imran 173 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan mereka menjawab cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Surah Al-Imran 173 ini sering diucapkan oleh para sahabat, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, ini pernah disebutkan, banyak khilaf di antara ulama tentang kejadiannya. Tapi dikatakan bahwasanya pada saat di perang Uhud, ya, kemudian mereka semuanya terpukul mundur, maka mereka mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian ada yang mengatakan ini terjadi, ayat ini turun pada saat terkalahkan muslimin di perang Uhud, kemudian mereka mengejar musuh Quraisy sampai ke Hamrat Asad. Begitu mereka keluar dalam kondisi semuanya luka-luka termasuk Nabi SAW, dan minimal luka sahabat itu 3 sabetan pedang di badannya. Dan kita bisa bayangkan irisan silat saja sudah sakit, kadang-kadang kita nggak keluar rumah. Bagaimana dengan sabetan pedang? Mereka semuanya keluar dalam kondisi sakit, 630 orang, luka-luka semuanya, keluar mengejar Quraisy. Lalu Quraisy kaget, kirim surat ke Madinah, tanya Abdullah bin Abi Salul atau Ubaidillah bin Abi Salul ini, kepala munafikin, apakah Muhammad keluar membawa pasukan baru? Kata dia bukan, malah orang-orang yang sakit yang kemarin kalian kalahkan di Uhud. Lalu tanya, kenapa mereka keluar? Kata Ubaidillah, saya tidak tahu, ya. Tapi mereka sudah niat mau menyerang kalian. Ternyata ini makin membuat orang-orang Quraisy ketakutan pada saat itu. Mereka ketakutan, kok bisa orang dikalahkan kemarin bisa melawan sekarang, gitu. Maka dengan kejadian tersebut mereka mengirim beberapa orang yang ahli berbicara mendekati pasukan muslimin, lalu mengangkat suara dengan keras sambil mengatakan, kalian mau mengejar Quraisy. Quraisy masih punya 2.800 pasukan, ya. Bahkan hampir 2.900-an, ya. Karena korban Quraisy pun sekitar kalau tidak salah 70 orang. Maka kalian akan dikalahkan oleh Quraisy. Quraisy sekarang sudah makin kuat dan mereka akan menuju kepada kalian untuk menakut-nakuti. Tapi orang mukmin sudah ikhtiar. Nabi SAW sudah keluar, perintah Allah untuk keluar. Pasukan sudah siap untuk berperang. Maka mereka serentak mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan kalau kita baca lanjutan-lanjutan ayat ini akan ditemukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menanamkan ketentraman dalam hati mereka karena mereka bertawakal kepada Allah setelah ikhtiar. Setelah ikhtiar. Juga Nabi SAW bersabda tentang masalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor 2344 dan ini dihasankan, ya. Yang bunyinya kata Nabi SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la ruziktum kama yurzaqut tayru tagdu khimasan wa taruhu bitana." Jika kalian betul-betul bertawakal kepada Allah atau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka pasti kalian atau kamu akan dianugerahi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Berangkat pada pagi hari dengan perut kosong dan pulang di sore hari dengan perut yang penuh. Jadi ada teman-teman yang menganggap tidak punya makanan, tidak punya pakaian. Yakinlah bukan cuma kita sendiri, ada makhluknya Allah yang lain. Mereka ikhtiar, mereka mencoba, berusaha, gitu kan? Maka tidak boleh kita vakum. Jalan, tawakal Allah. Pepatah bahasa Arab mengatakan taharrak fa inna fi harakati barakah. Bergerak, coba, usaha. Gali potensi kita. Karena di setiap gerak-gerik itu dan usaha itu ada berkah. Ada berkah. Dan makna daripada kalimat Nabi SAW, kalian akan diberikan rezeki seperti burung, ya, dan memang burung umumnya tidak punya stok makanan, ya. Kenapa burung yang dijelaskan di sini? Karena burung tidak pernah punya stok makanan di sarangnya. Umumnya, apa yang dia dapat hari itu dimakan hari itu. Besok dia cari lagi.
Makanya burung yang diberikan gambaran. Kita akan jalan di muka bumi ini teman-teman sekalian, tinggal tugas kita ikhtiar, memilih, menikmati, bersyukur. Allah SWT akan berikan. Dan makna daripada kalian akan dipenuhi kebutuhan kalian sebagaimana burung yang keluar pagi hari sampai sore hari, kata sebagian ulama adalah sepanjang hidupnya akan seperti itu, asal dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim bila keluar dari rumahnya hendaknya mengucapkan kalimat yang masyhur dalam hadis riwayat Tirmidzi, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu la hawla wa la quwata illa billah, dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dari Allah. Maknanya adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang membaca ini pada saat keluar dari rumahnya, maka syaitan kalau bertemu akan berkata pada teman-temannya, tidak bisa lagi kita mengganggu orang ini, atau bagaimana kita mengganggunya sementara dia sudah bertawakal kepada Tuhannya. Juga sabda Nabi SAW kepada atau tentang 70 orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Riwayat lain 700.000. Ya. Dan juga tanpa siksaan. Ciri-ciri mereka dalam hadis Bukhari nomor 5705 dan Imam Muslim 220. Humul ladina la yastarquna wa la yakta'una wa la yatatayyaruna wa ala rabbim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta dijampi-jampi, ya, tidak berobat dengan besi panas, tidak pula bertatayur atau pesimis dengan keberadaan binatang, burung dan lain-lain, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Jadi di sini tentu disebutkan ya, masalah yastarqun, terjemahan yang juga dipilih oleh sebagian besar ulama adalah mereka minta dijampi. Jadi bukan ruqyah syariah. Sudah pernah kita jelaskan ini. Kalau ruqyah syariah itu sunnah. Nabi SAW perintahkan, bahkan diajarkan lafaz-lafaz ruqyahnya. Ya, jadi semestinya kita memahami yang dimaksud di sini adalah secara etimologi. Jampi, bacaan yang ditiup, itu yang dilarang. Itu juga dalam bahasa Arab bisa berarti ruqyah. Ya. Kemudian tidak berobat dengan besi panas, kai. Sementara kai adalah pengobatan nabawi sebenarnya. Nabi SAW mengatakan kesembuhan terdapat di 3 hal. Meminum madu, sayapan pisau, ya, atau hijama, ya, bekam, dan kai. Serta aku melarang umatku untuk berkai. Makna melarang di sini adalah jangan pakai dia di awal pengobatan kalian. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena ternyata pada saat kasus terjadi Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu kena anak panah di perang Ahzab dan luka, darah banyak sekali, dan itu terjadi di perang Ahzab di tahun 5 Hijriah. Ya, tinggal 4-5 tahun lagi atau 5 tahun lagi Nabi SAW meninggal dunia. Maka Nabi SAW memanaskan besi, pedang, lalu mengkai sendiri lukanya Sa'ad. Dalam hadis Bukhari begitu. Jadi Nabi SAW sendiri menggunakan itu. Setelah Sa'ad coba diobati tapi tidak bisa sembuh. Tidak bisa sembuh, maka dijadikan pengobatan terakhir. Tapi kalau ada orang yang sengaja menjadikan kai sebagai pengobatan pertamanya, sakit sedikit, besi panas ditempelin. Itu kan biasa dipakai juga kalau orang stroke, ya. Orang stroke, ya, jaltah orang Arab bilang, maka itu umumnya pakai kai. Karena biasanya sudah coba dengan suntikan, dengan obat tidak bisa, maka digunakanlah besi-besi panas ini. Jadi larangan di sini adalah larangan orang yang menjadikannya sebagai keseharian. Karena itu juga kai, orang kalau sudah biasa besi panas ditempelin, dikagetin aja ya, itu kai. Biasanya di telapak kaki, telapak tangan, di bagian kepala, itu disentuhin, diangkat. Jadi seperti dikagetin saja. Bukan besi panasnya ditempelin terus. Terkelupas kulitnya nanti. Nah biasanya orang kalau sudah kena kai, menurut orang-orang yang sudah melakukannya, itu seperti ada kenikmatan tersendiri. Seperti orang kalau biasa cabut rambut di kepalanya misalnya. Awalnya sakit, tapi kalau dia terus lakukan, nanti dia sudah merasa ada kenikmatan ya. Iya nggak? Betul nggak? Sama ngupil. Siapa yang biasa ngupil di sini? Awalnya malu, lama-lama jadi asyik dia. Orang terbiasa meludah, orang terbiasa itu jadi terbiasa. Biasanya kai ini menurut orang yang melakukannya itu memang dia punya pengaruh. Makanya dilarang kalau jadikan sebagai pengobatan pertama. Yang ketiga bertatayur, pesimis dengan keberadaan binatang atau burung. Saya sudah pernah jelaskan ini, orang-orang Arab biasa kalau mau safar dulu burungnya dilepaskan. Kalau ke arah yang dia mau safar berarti dia akan selamat. Kalau lawan arah berarti dia akan celaka. Atau mereka melihat burung, kayak di Indonesia sering kalau lihat burung hantu.
Kita yang namakan itu burung hantu, tidak ada namanya burung hantu dalam bahasa lain barangkali ya. Kenapa? Karena mukanya dianggap serem, dianggap burung hantu. Padahal ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dia lihat burung hantu, oh ini berarti ada kematian. Lihat burung gagak, ini nanti akan ada ini. Dengar suara cecak, ya, atau suara tokek. Ya. Saya pernah waktu kecil ingat dulu, ada teman-teman saya bicara gitu. Kalau tokek ini dihitung, beruntung, tidak beruntung, beruntung. Pas berhenti tidak beruntung, nah tidak beruntung. Ini masuk tatayur ini. Gak ada hubungannya, tokek kebetulan lagi gatal lehernya mau bicara. Dia lagi mau ngeluarin suara, apa hubungannya kita hitung nasib di situ? Hah? Atau apalah mungkin di kampung antum pengalaman ada macam-macam. Ya, suara kucing lah kalau tengah malam, suara ini macam-macam ya. Tidak boleh semua. Ini tatayur namanya. Gak ada hubungannya. Kucing itu kebetulan memang bersuara di malam hari. Mungkin dia cari anaknya, ya. Mungkin dia lapar. Antum keluar kasih ikan dia diam. Oh, tapi ini kucing teriak begini malam-malam, apalagi malam Kliwon. Pasti ada begini dan begini. Jadi tidak boleh, ya. Karena itu masuk dalam tatayur. Karena itu memang dikatakan pesimis dengan keberadaan binatang ataupun burung. Binatang umumnya. Ya. Orang menganggap apalah ada di rumahnya dianggap berbahaya. Seperti juga orang anggap kalau ada kupu-kupu nanti ada tamu. Hah? Begitu ya. Saya pernah dengar dulu. Alhamdulillah saya tidak berkeyakinan begitu. Ya. Tapi ada orang berkeyakinan tidak ada hubungannya. Tamu akan ada kupu-kupu kebetulan lolos masuk ke rumahnya dianggap ada tamu. Kalau tamunya tidak datang gimana? Ya. Dan yang terakhir ini saksi bahasan kita adalah mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Dan dari awal tadi kita sudah jelaskan tawakal harus punya sarana prasarana, harus ada ikhtiar, baru dia tawakal. Dan selama dia belum dapatkan hasilnya jangan putus asa. Terus saja, gitu kan. Selama itu baik terus berusaha. Gagal usaha di satu jenis, jangan tinggalkan semua usaha. Enggak, coba di usaha lain, coba lagi di usaha itu. Mungkin yang ketiga kali baru berhasil, mungkin yang keempat kali. Ya. Ada orang meramar langsung ditolak. Mungkin karena dia belum dikenal. Coba lamar yang kedua kali. Bawa sesuatu yang meyakinkan, gitu kan. Harus siap banyak apa data-data yang kita butuhkan. Tawakal. Nabi SAW siapkan pasukannya, gitu kan. Jadi antum siapkan siapa keluarganya yang dikenal, diajak ngomong, apalah kasih hadiah, macam-macam orang lakukan kadang-kadang. Maka selama itu adalah boleh, nggak ada masalah. Ikhtiar semua. Ya. Allah itu bahasan kita insya Allah. Sudah? Baik. Begitu saja insya Allah. Hari ini bagus, sedikit pertanyaan. Sudah bertawakal Allah semua, Masya. Baik kalau gitu. Insya Allah malam ini kita tutup dulu. Kita ketemu lagi di Senin akan datang. Dengan bahasan yang lain dalam masalah bab akhlak. Semoga Allah SWT menjaga kita di atas akhlak yang mulia. Dan juga kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Surga tertinggi dengan akhlak yang mulia tentunya. Dan semoga semua apa yang kita pelajari dimudahkan oleh Allah untuk bisa diamalkan dan juga berpengaruh pada kehidupan kita dan orang di sekitar kita insya Allah dan menjadi penyebab bertambahnya derajat kita di surga.